warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauqi Ramadan dengan NIM 40 5110. Di sini saya akan melakukan praktikum dynamic routing dengan protokol RIP version 2. Oke, di sini saya akan pertama membuat skenario-nya dulu seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita isikan dulu network RIP-nya. Nah, jadi yang pertama routing statiknya kita hapus dulu, setelah itu kita tambahkan routing RIP-nya. Untuk menambahkannya tinggal kita tulis misalnya 12 T0 kita add. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang router 1 kita tambahkan network address-nya yaitu 12.0 untuk kabel yang sini, 13 untuk yang sini, lalu 192.168.1 itu untuk yang ini, dua ini. Nah, untuk yang router 2 juga sama. Pertama routing statiknya kita hapus dulu, setelah itu kita tambahkan network address-nya. Yang pertama 12, itu bagian sini, 23 ini, 168 itu yang ini. Lalu yang router 3, untuk yang router 3 itu ada 4. Yang pertama 13 itu arahnya ke sini, ke arah router 1, 23 ke arah router 2, lalu yang 33 ke arah server 1, dan yang 43 ke arah server 2. Jadi setelah kita tambahkan, lalu kita bisa tulis no auto summary, lalu kita tambahkan versi RIP-nya yaitu version 2. Setelah itu kita save. Nah, gitu. Langsung saja kita lakukan percobaannya. Nah, seperti yang sama, yaitu pertama no auto summary, lalu version 2, lalu kita save. Nah, pertama mungkin saya akan melihatkan IP route-nya dulu ya di setiap router. Pertama kita Ctrl Z, terus ke show IP router. Show IP route. Nah, di sini ada banyak. Kalau yang C itu connected-nya itu bisa menggunakan kabel. Kalau yang R itu dia connect dengan menggunakan protokol RIP itu tadi. Misalnya yang ini dia connect di 23230. Nah, dia memiliki dua jalan. Yang pertama lewat 12.2, yang kedua lewat 13.3. Nah, seperti itu. Untuk di router 2, pertama kita exit dulu, show IP route. Nah, ini juga sama, dia lewat 23. Untuk ke 13 dia lewat 23 sama lewat 12. Ya, yang router 3 kita dulu show IP route. Nah, ini juga sama, dia nyambung ke 12 lewat 23 sama 13. Yang lainnya itu dia directly connected, jadi langsung ada kabelnya. Misalnya sini ke sini ada kabelnya. Langsung saja kita coba dengan mengirimkan sampel video dulu. Pertama ke simulation, lalu SP1 SP2 event list, kita coba.
successful, kita delete. Lanjut dari PC 1 ke PC 3. Juga bisa ya, karena kalau misalnya menggunakan RIP, protokol RIP itu dia langsung bisa menghubungkan tanpa harus kita sambungkan secara manual melalui static routing. Ini P1 ke server 1 juga bisa, lalu P1 ke server 2 seharusnya juga bisa ya, bisa juga. Oke. Selanjutnya dari PC 2 ke PC 1 bisa, lalu PC 2 ke PC 3 juga bisa, lalu dari PC 2 ke server 1 bisa, dan yang terakhir untuk PC 2 ke server 2 nah juga bisa. Lalu dari PC 3 ke PC 1 juga bisa, dari PC 3 ke server 1 bisa juga, lalu yang terakhir dari PC 3 ke server 2 juga bisa, lalu yang terakhir dari server bisa. Juga bisa. Nah, yang terakhir dari server 2 tambah ke PC 3 bisa, lalu dari server 2 ke PC 2 kita coba. Nah, juga bisa. Nah, selanjutnya kita kembali ke mode real time dulu, kita delete, lalu kita trace lewat command prompt. Pertama tracer C2 T64 kira-kira salah, 65. Nah, ini pertama dia lewat 62 itu di routernya, lalu dia langsung ke PC 2. Selanjutnya sebentar, 128 tracer 192.8.128. Nah, ini juga sama. Pertama dia ke router 1, setelah dari router 1 dia ke router 2, lalu langsung ke PC 3. Selanjutnya kita ke server 1, tracer 33.33.1. Nah, ini juga sama. Pertama dia ke router 1, setelah dari router 1 dia ke router 3, setelah dari router 3 dia ke 33.1. Lanjut kita coba ke server 2. Apa ya, 44 kalau nggak salah, 43 juga sama, dia ke router 3 tapi setelah dari router 3 dia ke server 2. Itu untuk dari yang P1 jadi bisa semua. Lanjut dari PC 3 kemudian prompt kita tracer
92 68 ini ke PC1. Nah juga sama, dia ke 24 dulu ke router 1, ke router 2 sorry, lalu ke router 1, lalu baru ke PC1. Nah selanjutnya ke PC2 6. Nah juga sama, ke router 1 juga, tapi langsung ke PC2. Oke. Selanjutnya kita coba ke server 1. Nah ini juga bisa, jadi dia dari PC3 ke router 2, dari router 2 ke router 3, lalu ke server 1. Kita coba yang server 2. Sebentar. Nah juga sama, dia ke router 3 yaitu 23233, lalu ke server 2. Kita coba dari server 1. Tracer 192 kan 1.1. Ya sama, kalau yang ini dia ke 33 lalu ke 13. Nah 33 itu ininya ya, networknya ini, jaringannya yang ini 33, yang ini 13, yang ini 192 atau 11. Nah selanjutnya ke PC3, tracer 192 ke 1 titik berapa ya, 253. Nah juga sama, dia lewat sini lalu ke sini lalu ke PC3. Oke. Lalu kita coba ke PC2. Nah dia hopnya cuma 2 kali, dari server 1 ke router 3 terus ke server 2. Oke, kita langsung coba di server 2. Transfer, kita ke server 1 dulu coba. Nah dia langsung bisa tambah ke 43 yaitu ke sini, ke router 3, gateway-nya dulu. Setelah itu ke server 1. Coba ke PC1. 811. Nah, ada ke gateway. Setelah dari gateway, router 3 diarahkan ke router 1, dari router 1 ke PC1. Coba kita ke PC3. 1.253. Nah, juga sama. Pertama dia ke gateway dulu. Router 2 dia arahkan ke, dari router 3 arahkan ke router 2, dari router 2 langsung ke PC3. 1.253. Nah selanjutnya kita coba kalau misalnya dari kabel dari router 1 ke router 3 itu kita nonaktifkan dulu. Jadi caranya di config, ke serial 2 kita off kan. Nah, lalu kita coba mengirim dari PC1 ke server 1. Seharusnya dia mencari jalan yang beda, yaitu dari router 1 ke router 2 lalu ke router 3 baru ke server 1. Karena dari router 1 ke router 3 itu dimatikan, kita coba. Nah dia langsung berpindah, jalannya pindah, yaitu lewat router 1 ke router 2 lalu ke router 3.
Jadi kalau dengan RIP itu dia tidak perlu melakukan routingnya secara manual, hanya perlu memasukkan network address dari kabel yang dicolok ke dia. Mungkin bisa seperti itu ya semuanya. Selanjutnya coba dari server 2 ke PC 2. Nah, ternyata juga bisa. Akhirnya tidak perlu kita routing secara manual. Oke, sebenarnya sudah. Kita cek dulu. Oh ya, sudah. Mungkin segitu saja dari saya. Syaukisan Ramadan dengan NIM 240 5120. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.